Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih terus dapat mempelajari salah satu ilmu yang penting dikuasai oleh setiap muslim, yaitu ilmu bahasa Arab. Dan alhamdulillah kita telah melalui beberapa tahapan dalam mempelajari ilmu bahasa Arab, di mana alhamdulillah kita telah selesai membahas dasar-dasar ilmu shorof ya, dalam 2 bulan, kemudian dilanjutkan kembali ya dengan mempelajari ilmu nahu selama 4 bulan, dan sebagai kelanjutan dari program ilmu shorof dan ilmu nahu, maka sekarang alhamdulillah kita telah sampai pada program nikah, yaitu program nahu dengan ilmu akidah. Tentunya program nikah ini diadakan tujuannya adalah untuk memberikan semacam latihan ya dari apa yang telah dipelajari di BISA dan BINA selama ini. Jadi apabila selama ini mungkin di BISA, terutama di BINA, kita lebih fokus pada pemahaman qawaid atau pengetahuan tentang qawaid ya, nahwiyah, maka pada program nikah ini yang diharapkan adalah langsung ke tatbiqnya, artinya prakteknya. Jadi bagaimana kita menerapkan kaidah-kaidah nahu dengan cara kita membaca sebuah kitab yang nantinya kitab ini akan kita jelaskan kedudukannya. Karena di antara cara agar kita bisa menerjemahkan ya sumber-sumber bahasa Arab, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui kedudukan ya kata dalam setiap kalimat. Artinya kita tidak mungkin bisa menerjemahkan ya dengan benar kalau kita tidak tahu mana yang mubtadanya, mana khabarnya, kemudian mana fiilnya, mana fa'il, mana maf'ul bihnya, dan mana yang disebut dengan hal, mana disebut dengan tamyiz, dan sebagainya. Artinya kalau kita memang ingin ya mampu menerjemahkan misalkan Al-Quran, kemudian hadis-hadis Rasulullah SAW, maka kita wajib mengetahui kedudukan katanya. Apakah yang mubtada, khabar, fiil, fa'il, maf'ul bih, dan kedudukan kata yang lainnya. Nah, sebelum kita ya memasuki program nikah, maka ada sedikit pengantar ilmu i'rab. Artinya dalam muqaddimah ini kita akan sedikit membahas tentang tata cara menjelaskan i'rab suatu kata. Sebetulnya ini telah kita bahas sedikit ya di program BINA, di mana waktu itu ya kita sudah memberikan semacam standar minimal i'rab, yaitu menyebutkan kedudukannya, kemudian menyebutkan keadaannya, dan menyebutkan tandanya. Ya, jadi kalau di BINA itu kan kita sekedar misalkan Zaidun ya, talibun, kita cukup mengatakan Zaidun itu mubtada, marfu, dhammah. Kemudian talibun ya, khabar mubtada, marfu, dhammah. Itu standar minimal ya dalam mengi'rab. Adapun sebetulnya dalam bahasa Arab itu sudah memiliki standarnya tersendiri, standar i'rab tersendiri yang sudah ada rumusnya ya. Jadi sudah ada semacam kesepakatan di antara para ulama nahwu bagaimana cara atau bagaimana format ya untuk menjelaskan kedudukan suatu kata dalam suatu kalimat ya. Jadi memang yang akan kita pelajari ini adalah merupakan standar i'rab yang diakui, bisa dikatakan diakui secara internasional, karena memang dimanapun nantinya kita akan melihat forum-forum belajar bahasa Arab ya, atau kita belajar kepada guru manapun, insya Allah ya cara mengi'rab mereka tidak akan jauh ya dengan apa yang kita pelajari di program nikah ini. Tapi kita langsung mulai ke pelajaran pada malam hari ini. Bisa dibaca ya di PDF panduan ringkas i'rab secara umum. Jadi sebelum kita mempelajari ilmu i'rabnya, maka kita harus flashback kembali bahwasanya dalam bahasa Arab kata itu baik fi'il ataupun isim ataupun huruf ya, ada yang termasuk mabni dan ada yang termasuk mu'rab.
ya. Ada yang termasuk mabni dan ada yang termasuk mu'rab. Sekarang Anda ingin tanya, antara fi'il, isim, dan huruf, mana yang mu'rab dan mana yang mabni? Taib, Anda akan bertanya kepada uh, Abu Akil Pujianto. Assalamualaikum, Pujianto. Waalaikumsalam. Ya, dari ketiga jenis kata, fi'il, isim, dan huruf, mana yang mu'rab dan mana yang mabni? Mana yang mu'rab, mana yang mabni? Ya. Fi'il ada untuk fi'il madi itu mabni, Fi'il untuk madi fi'il mudhari mabni, itu mu'rab. fi'il mudhari mu'rab, Untuk fi'il amar, isim fi'il amar, fi'il amr mu'rab. mu'rab atau mabni? Taib, ya nanti ada hilaf di situ. Kalau isim bagaimana? Untuk isim ada yang mabni, ada yang mu'rab. Taib, kalau huruf? Huruf mabni. Mabni seluruhnya ya. Taib, jazakallahu khairan Pujianto ya. Ahsantum. Taib, jadi fi'il, isim, dan huruf bisa kita ya detailkan lagi. Kalau huruf ini seluruhnya mabni tanpa kecuali ya. Jadi huruf itu huruf athof, huruf jar ya, huruf nasab, huruf jazm, dan huruf yang lainnya itu semuanya dihukumi mabni tanpa kecuali. Adapun ya isim maka ia ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Tapi hukum asalnya ya isim itu mu'rab ya. Kebanyakan isim itu mu'rab. Hanya sedikit saja isim-isim yang mabni. Di antara contoh isim yang mabni, contohnya apa? Ya, contohnya isim istifham ya, kemudian isim isyarah ya hada hadi haulai, kecuali beberapa di antara isim isyarah. Kemudian isim domir ya seluruhnya mabni dari huwa sampai nahnu. Ya, kemudian isim mausul ya allazi, allazani, alladzi, allati, kecuali beberapa bentuk seperti alladzani ya, itu mu'rab. Ya, jadi kalau huruf itu seluruhnya mabni, adapun isim ya kebanyakannya mu'rab, hanya sedikit saja kelompok isim yang mabni. Adapun fi'il ya sama dengan isim, ada yang mu'rab, ada yang mabni, tapi kebanyakan yang mabni. Kenapa? Karena dari ketiga jenis fi'il, fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar, fi'il madhi dan fi'il amar ini mabni seluruhnya. Ya, fi'il madhi mabni seluruhnya. Begitupun dengan fi'il amar. Ya meskipun ada khilaf di sana, ada silang pendapat, karena ada sebagian ulama nahwu yang menganggap fi'il amr ini majizum, sebagaimana ya pengarang kitab Jurmiyah itu menganggap fi'il amr ini mu'rab. Ya, yang soleh yang kuat adalah fi'il amr ini mabni. Adapun fi'il mudhari ya, ia mu'rab ya. Fi'il mudhari dari domir huwa sampai nahnu itu mu'rab kecuali yang domirnya huna dan antunna. Misalkan yadribu, yadribu, yadriban, yadribuna, sampai adribu, nadribu, itu seluruhnya mu'rab, kecuali yang domir hunna dan antunna, yaitu yadribna dan tadribna. Ya, yadribna dan tadribna dihukumi mabni. Tayyib, ini kita sedikit ya mengulang kembali pelajaran kita tentang mu'rab dan mabni. Kenapa harus kita jelaskan kembali di awal? Karena ada perbedaan perlakuannya. Ketika kita ingin mengi'rab kata yang mu'rab, ya dengan kita mengi'rab kata yang mabni. Baik, silakan dibuka ya bukunya halaman 1 di panduan ringkas i'rab secara umum. Sekarang kita bahas rumus i'rab untuk kata-kata yang mu'rab ya. Jadi cara kita mengi'rab untuk kata yang mu'rab kurang lebih sebetulnya sama dengan yang sudah dijelaskan di program Bina. Yang pertama disebutkan kedudukannya. Jadi ya, yang pertama disebutkan kedudukannya. Apakah ia mubtada, apakah ia khobar ya, apakah dia fi'il, fa'il, maf'ul bi, hal, tamis, kemudian apa? Maf'ul min ajli, maf'ul ma'ah dan seterusnya. Jadi yang pertama disebutkan kedudukannya.
Kemudian yang kedua disebutkan keadaannya, ya, keadaan i'rabnya. Ya, karena kita tahu bahwasanya i'rab itu ada 4, ada marfu, ada mansub, ada majrur, ada majzum, ya. Artinya kalau mubtada, ya, berarti marfu. Berarti kita katakan mubtadaun marfu'un, ya. Kemudian kalau maf'ul bih berarti mansub. Kita katakan maf'ulun bihi mansubun. Begitu pula dengan hal, ya. Hal itu kan mansub. Maka kita katakan halun mansubun. Jadi setelah kita sebutkan kedudukannya, setelah itu kita sebutkan keadaannya. Apakah ia marfu'un, mansubun, majrurun, atau majzumun, ya. Setelah kita menyebutkan kedudukannya, kemudian kita sebutkan keadaannya, maka kita menyebutkan tanda i'rabnya, ya. Jadi kalau di bina kita cukup mengatakan mubtada, marfu, dhammah. Nah, di nikah ini sedikit ada tambahan formatnya. Jadi setelah kita mengatakan misalkan mubtadaun marfuun, nggak langsung dhammatun, tapi tambahin wa alamatu raf'ihi. Jadi kalau marfuun pasangannya wa alamatu raf'ihi, ya. Marfuun wa alamatu raf'ihi, ya. Kalau mansubun wa alamatu nasbihi. Kalau majrurun wa alamatu jarrihi. Kalau majzumun wa alamatu jazmihi, ya. Alamah itu artinya adalah tanda. Jadi kalau kita katakan mubtadaun marfuun, mubtada yang marfu, wa alamatu rafi, dan tanda rafa'nya, ya. Setelah kita menyebutkan wa alamatu rafihi, wa alamatu nasbihi, wa alamatu jarrihi, wa alamatu jazmihi, kita baru menyebutkan tandanya, ya. Kalau ia marfu'nya dengan dhammah, ya kita sebutkan dhammah. Contohnya mubtadaun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun. Kalau ia nasab, misalkan maf'ulun bihi mansubun, ya, wa alamatu nasbihi fathatun, ya. Adapun tanda i'rabnya ini nggak mesti harus dhammah, harus fathah, tinggal dilihat. Seperti misalkan kalau jamak mudzakkar salim itu kan ada yang muslimuna, wau, ada yang muslimina. Maka tandanya, tanda i'rabnya bisa jadi kalau dia marfu, ya, marfuun, ya, wa alamatu rafihi al-wawu. Ya, kemudian kalau dia nasab, ya, atau jar, kita katakan wa alamatu nasbihi al-ya'u atau wa alamatu jarihi al-ya'u, ya. Jadi saya ulangi, rumus, ya, menjelaskan i'rab untuk kata yang mu'rab, yang pertama disebutkan kedudukannya, apakah ya mubtada, khobar, fi'il, fa'il, maf'ul bi, hal, tamyiz, kemudian maf'ul min ajli, maf'ul ma'ad, dan yang selain itu. Setelah itu kita katakan keadaannya, ya, apakah yang marfu'un, mansubun, majrurun, majzumun. Setelah jelas ia marfu, maka kita katakan wa alamatu raf'ihi. Kalau ia mansub, kita katakan wa alamatu nasbihi. Kalau dia majrur, kita katakan wa alamatu jarrihi. Kalau dia jazm, kita katakan wa alamatu jazmihi. Setelah kita katakan tanda rafa'nya, tanda nasabnya, kita sebutkan. Misalkan tanda rafa'nya adalah dhammah, ya. Maka kita katakan wa alamatu rafihi dhammatun. Misalkan tanda nasabnya adalah fathah, kita katakan wa alamatu nasbihi fathatun, ya. Baik. Ini contoh, ya. Rumus dalam menjelaskan, ya, i'rab dari suatu kata yang mu'rab. Baik, sekarang kita langsung ke contoh, ya. Di sini ada contoh yang pertama, ya. Zaidun talibun fil jami'ati. Ya. Zaidun talibun fil jami'ati. Sekarang ini mau tanya, Firdaus Prabowo, ya. Aku nanya aja. Assalamualaikum, Bo. Sakit. Salam. Zaidun talibun fil jami'ati, apa artinya? Apa bentar, ada anakannya. Tayyib. Ada anakannya lagi rewel bentar, ya. Oh iya, tayyib. Mana ganti yang lain, ya. Kita ke Ibadur Rahman. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, Ibadur Rahman.
Iya, Ustaz. Zaidun thalibun fil jami'ati, apa maknanya? Zaidun thalibun fil jami'ati. Zaid itu adalah murid. Hmm. Bentar, mana bukunya ya? Fi apa? Fi jami'ati. Apa artinya? Ke semuanya. Hah? Ya bukan, Ustaz. Ja, fi itu artinya apa? Fi itu artinya di, kalau nggak salah. Dia. Al-Jami'ah artinya apa? Al-Jami'ah artinya apa? Universitas ya. Oh, Universitas. Jadi Zaidun thalibun fil jami'ati, berarti Zaid adalah seorang mahasiswa. Baik. Ahsantun. Ya. Selanjutnya netanya di sini ada Ika. Ika. Assalamualaikum Ika. Assalamualaikum. Oh, nggak ada suaranya ya. Toyib. Netanya Ahradi Ramdhani. Assalamualaikum Ahradi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Zaidun thalibun fil jami'ati. Zaidunnya jadi apa? Zaid mubtada marfu alamatu raf'ihi dhammah. Baik, thalibun jadi apa? Talibun itu khabarul mubtada. Baik. Nama marfu. Boleh nggak kalau Anda katakan Zaidun at-thalibu fil jami'ati? Tapi jadi nggak kalimat sempurna, Ustaz. Kenapa? Karena harusnya kan khobarnya tolibun. Kalau Ya. at-tolibun jadi Ahsan ya, ahsanta. Taib, mumtaz. Barakallahu fiik, taib. Ya. Jadi Zaidun thalibun fil jami'ati, ya. Sebelum kita mengi'rab, ya tentu kita harus tahu dulu i'rab dasarnya. Ya, Zaidun thalibun fil jami'ati. Zaidun di sini karena ia ma'rifat, maka ia menjadi mubtada, ya. Kemudian thalibun ya menjadi khobarnya. Zaidun thalibun fil jami'ati. Ini berdasarkan rumus ya, rumus jumlah ismiyah apa? Madu manis dari marang ya. Yang pertama marfu, keduanya kita sudah lihat Zaidunnya marfu, thalibun marfu. Kemudian manis sama jenisnya. Kita lihat Zaid ini mudzakkar, thalibun mudzakkar. Kemudian dari mubtadanya wajib ma'rifat. Ya, kita lihat Zaidun ini adalah ma'rifat karena Zaid ini termasuk isim alam yang memang ma'rifat dari asalnya. Kemudian malang sama bilangannya. Kita lihat di sini Zaid ini mufrad dan thalibun juga mufrad. Ya, tadi ya dikatakan bahwa mubtada itu wajib ma'rifat. Bagaimana dengan khobar? Khobar ini ya, khobar hukum asalnya nakirah. Ya, khobar ini hukum asalnya nakirah. Tapi khobar boleh ma'rifat kalau ia tidak berubah menjadi na'at atau tidak berubah menjadi badal. Ya. Dalam kasus Zaidun thalibun fil jami'ati, kalau kita beri thalibun alif lam, ya, maka seakan-akan at-thalib ini menjadi sifat bagi si Zaid, sehingga dia tidak lagi mufid. Baik, ya, kita praktekkan i'rabnya. Zaidun thalibun fil jami'ati. Kita tahu Zaidun mubtada, thalibun khabar, fi-nya huruf jar, al jami'atinya itu majrur ya. Maka i'rabnya yang pertama disebutkan kedudukannya. Zaid ya. Zaid kan mubtada. Zaidun mubtadaun ya. Kita tahu bahwasanya mubtada itu wajib marfu. Maka kita katakan Zaidun mubtadaun marfu'un ya. Setelah jelas kita sebut marfu'un, tentu kelanjutannya adalah wa alamatu raf'ihi ya. Dan tanda rafa'nya, kita lihat tanda rafa'nya apa? Zaidun ya. Di sini Zaidun ya. Tanda rafa'nya adalah dhammah ya. Maka kita katakan Zaidun mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun. Kalau kita terjemahkan, Zaid adalah mubtada yang marfu
dan tanda rafa'nya adalah dhammah ya. Baik, lanjut ke talibun ya. Talibun kan khobar mubtada dan kita tahu bahwa khobar mubtada itu wajib marfu. Maka kita katakan talibun khobarul mubtada'i marfu'un ya. Karena marfu berarti wa alamatu raf'ihi. Kita lihat tanda rafa'nya apa di situ? Ya, ada dhammah di situ. Kita katakan wa alamatu raf'ihi dhammatun. Dalam konsep i'rab antara dhammah dengan dhammatain ya sama saja. Kita cukup menyebutnya dhammah ya. Jadi Zaidun dan Talibun sekalipun di situ dhammatain, kita nggak perlu mengatakan wa alamatu raf'ihi dhammatain, tidak. Cukup wa alamatu raf'ihi dhammatun. Kemudian fi ya, harfu jarrin. Kalau kita mengi'rab huruf ya, sebenarnya cukup dengan hanya menyebutkan itu huruf apa. Jadi nggak perlu kita teruskan. Fi harfu jarrin mabniun ala sukuni, nggak perlu ya. Karena yang namanya huruf sudah pasti mabni. Jadi tidak perlu lagi kita jelaskan kemabniannya. Cukup kita katakan fi harfu jarrin. Sampai situ saja cukup. Kemudian al-jami'ati ini merupakan majrur ya. Ia dijarkan dengan adanya huruf jar fi. Maka kita katakan al-jami'ati majrurun bi fi. Ya ini formatnya. Kalau ada kata majrurun itu pakai bi. Dijarkan dengan apa? Karena al-jami'ati ini yang menjarkannya adalah fi-nya, maka kita katakan ya fil jami'ati al-jami'ati majrurun bi fi ya. Karena ia jar wa alamatu jarrihi. Kita lihat apa tanda jarnya? Kasrah di situ. Wa alamatu jarrihi kasratun ya. Baik, ini contoh yang pertama. Sekarang kita ke contoh yang kedua. Lam yadrib ya. At-talibani ya. Al-muhandisina amamal fasli. Lam yadrib at-talibani al-muhandisina amamal fasli. Baik, sekarang Anda tanya Arif Angga di Purwa ya. Assalamualaikum Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Terjemahkan Arif. Waalaikumsalam. Iya, terjemahkan lam yadrib at-talibani al-muhandisina amamal fasli. Arif? Avantat, baru online nih, baru join meeting. Ya, halo. Oh iya, Ane tanya yang udah lama ya. Yang apa-apa, Ane ganti lagi ya orangnya ya. Tayyip. Ini siapa yang udah lama nih? Fadli ya. Assalamualaikum Fadli. Assalamualaikum Fadli. Oh, nggak ada suara ya. Kita berpindah ke Mei Anita. Assalamualaikum Mei. Waalaikumsalam Ustaz. Tayyib, lam yadrib ya at-talibani al-muhandisina amamal fasli terjemahin. Ya, Ana coba ya Ustaz. Ya, silakan. 2 orang siswa tidak akan dipukul oleh para guru di dalam kelas. Yang anti bilang guru yang mana? Oh, muhandisina itu Apa? mengajar ya Ustaz? Bukan, itu mah mudaris. Oh iya. Muhandis apa? Sebentar Ustaz. Muhandis. Muhandis itu insinyur ya? Oh iya, benar. Ya. Insinyur. Jadi gimana terjemahnya? Gimana terjemahnya? 2 orang siswa tidak akan dipukul oleh insinyur di dalam kelas. Dipukul berarti pasif ya? Ya. Iya, pasif. Itu yadrib pasif atau aktif? Oh, aktif Ustaz. Ya, lagi pula kalau pasif kan nggak boleh ada maf'ulnya kan? Iya, betul. Ya, berarti ini yang nerjemahinnya gimana? 2 orang siswa tidak akan memukul para insinyur di dalam kelas. Amama di dalam apa di mana?
Amama itu, oh di depan ya Iya. Ustaz. Jadi yang benar gimana? Coba terjemahnya. 2 orang siswa tidak akan memukul para insinyur di depan kelas. Ya, santi, mumtazah. Tayyib. Barakallahu fiik. Ya, jadi lam yadrib at-talibani al-muhandisina amam al-fasli. Ini artinya ya, 2 orang siswa tidak memukul ya para insinyur di depan kelas. Ya. Baik, sekarang kita i'rab. Nah, lam di sini huruf jazm ya. Lam huruf jazm. Kita tahu bahwa huruf jazm itu ada banyak. Di antaranya lam, lamma, alam, alamma, lamul amri wa du'ai dan seterusnya. Jadi lam sini huruf jazm. Sebenarnya nanti kalau kita sudah belajar yang agak advance, lam ini ada penjelasan lagi. Lam harfun nafyin wa jazmin ya. Lam harfun nafyin wa jazmin. Lam itu huruf penafian dan huruf jazm. Yadrib ini adalah fi'il mudhari yang dijazmkan dengan adanya lam, makanya dia sukun. Asalnya yadribu, ketika ada lam menjadi lam yadrib ya. Maka lam yadrib ya, yadrib di sini fi'il mudhari'nya dijazmkan dengan lam. Ya, kita katakan yadrib fi'lun mudhari'un majzumun bilam ya. Karena ia majzumun maka kita lanjutkan wa alamatu jazmihi ya. Kita lihat apa tanda jazmnya di lam yadrib ya, sukun ya. Tanda jazmnya adalah sukun, maka dikatakan walamatu jazmihi sukunun atau walamat jazmi as-sukunu ya. Di lam harfu jazmin yadrib fi'lun mudhari'un majzumun bilam alamatu jazmihi as-sukunu. Kemudian at-talibani jadi apa di sini tadi? Sebagai pelakunya, tidak ya memukul. Para siswa tidak memukul, maka kedua siswa ini ya menjadi fa'ilnya. Maka kita katakan at-talibani fa'ilun. Dan kita tahu bahwasanya fa'il itu wajib marfu sesuai dengan rumus ya. Fira dan fara itu manis. Fara fa'il wajib rafa. Maka kita katakan at-talibani fa'ilun marfu'un. Karena marfu terusannya wa alamatu raf'i. Kita lihat di sini apa yang menjadi tanda. Kita tahu bahwasanya at-talibani merupakan musanna ya. Musanna ada 2, ada yang alif at-talibani, ada yang ya at-talibaini. Maka dalam contoh ini tandanya adalah alif. At-talibani fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi alifun atau wa alamatu rafi ala alifu. Lanjut al-muhandisina, ia menjadi korban di sini atau objek di sini. Maka ia menjadi maf'ul bih. Al-muhandisina maf'ulun bihi. Kita tahu bahwasanya maf'ul bih ini wajib nasab sesuai dengan rumus ya. Mana ya, fira dan fara manis mana, maf'ul bi wajib nasab. Maka al-muhandisina maf'ulun bihi mansubun, terusannya wa alamatun nasbihi. Kita lihat muhandisina merupakan jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ada 2 versi, al-muhandisuna, al-muhandisina. Dalam kasus ini ya tanda nasabnya adalah ya, karena ya kalau yang waw itu untuk yang marfu. Maka lengkapnya al-muhandisina maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi yaun. Kemudian amama kita tahu sebagai salah satu dzarab ya. Dzarab makan ya. Kita udah belajar di Bina bahwa dzarab makan ini ada banyak ya. Di antaranya amama, wa khalfa, qaddama, wa wara'a, wa fawqa, wa tahta, wa inda dan seterusnya. Maka amama di sini menjadi dzarab ya, dzarab makan. Kita katakan amama dzarful makani mansubun ya. Kita tahu bahwasanya dzarab termasuk kelompok kata yang wajib mansub ya, bersama hal, tamyiz ya dan yang selainnya. Amama dzarful makani mansubun wa alamatun nasbihi. Kita lihat amama mimnya berharokat fathah. Maka kita katakan wa alamatun nasbihi fathatun. Kemudian kaidahnya kata yang mengiringi dzarab makan itu dihukumi mudhof ilaih ya, maka yang majrur. Kita katakan amama mudhofun. Jadi kalau kita mau mengi'rab mudhof ilaih, kita harus menyebutkan mudhofnya apa dulu ya. Amama al-fasli ya, al-fasli di sini mudhof ilaihnya. Ya, adapun mudhofnya adalah amama. Maka kita katakan amama mudhofun, al-fasli mudhofun
ilaihi majrurun, karena mudhof ilaih itu majrur. Mudhofun ilaih majrurun wa alamatul jarihi kasratun karena al fasli. Ya. Baik, ini contoh dari cara mengi'rab. Sekarang kita langsung praktek ya. Anda akan tanya beberapa orang untuk memastikan bahwa antum dan antuna telah memahami apa yang sudah disampaikan sejauh ini. Baik. Siti Maulinda. Assalamualaikum. Siti. Assalamualaikum Siti. Nggak ada suaranya ya. Baik, Anda berpindah ke Rama Rizana. Duh, kenapa saya lagi? Assalamualaikum Rama, jauh-jauh dari Saudi nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang Anda mau tes ya. Rama, tolong i'rab kalimat yang Anda berikan nih. Fatimatu, ya, Fatimatu mudarrisatun fil madrasatil kabirati. Tafadhal. Fatimatu. Saya. Hah? Oke, Fatimatu. Iya, saya. Kita tulis dulu. Fatimatu Mudarrisatun fil madrasatil kabirati. Oke, Fatimatu mubtada. Ya, mudarrisatun. Mudarrisatun khobar mubtada. Tayyib, fi-nya. Fi-nya harfun jar. Iya, al-madrasati. Al-madrasati Majrur ya namanya. Majrur ya. Ya, kemudian al-kabirati jadi apa? Sifah. Jadi apa? Al-kabirati jadi apa? Sifah. Mengani. Ya, ahsan. Ya, jadi ada naatnya ya. Sekarang antum i'rabnya yang lengkap. Ya, Fatimatu mubtada wa fihi dhammah. Ingat setelah sebutkan kedudukannya keadaannya. Mubtadaun apakah yang mansub, marfu, majrur, majzum. Mubtada Fatimah mubtada marfuun wa alamat wa alamatu raf'ihi dhammatun. Ahsan, lanjut. Wa mudarrisatun khobar mubtada marfuun wa alamatu raf'ihi dhammatun. Ahsan, lanjut. Fil harfun jar mabni. Nggak perlu, kalau fi udah, pokoknya udah harfu jarin aja, nggak usah lanjutkan. Fi harfu jarin. Madrasatil majrurun. Majrurun bi fi gitu ya, tambahin. Majrurun bi fi wa alamatu jarihi kasratun. Kabirati na'at kabirati na'tun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun. Nanti kalau kita mengi'rab na'at itu ditambahin li ya. Jadi al-kabirati kan na'at bagi si madrasah ya. Kita katakan na'tun lil madrasati. Jadi al-kabirati na'tun lil madrasati majrurun wa alamatu jarrihi kasratun. Paham tuh? Ya, Namsat. Ya, ada pertanyaan? Lanjut dulu. Sejauh ini enggak? Ya, sekarang ibu-ibu nih. Ibu-ibu Ummu Najma. Assalamualaikum Ummu Najma.
Assalamualaikum. Nggak ada suaranya ya. Oh, belum menghidupin Afwan. Assalamualaikum Ummu Najma. Ummu Najma. Tapi nggak ada suaranya. Kita lanjut ke ada Tesus ini. Assalamualaikum Tesusi. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. Baru join Baik. Ustaz. Deg-degan sih. Apa? Baru join tapi deg-degan sih, tapi mau coba. Ya, nggak apa-apa. Tapi udah baca-baca kan. Anda kasih soal lan yadhaba Zaidun ya ilal maidani al-wasi'i. Jangan cepat-cepat Ustaz, ini pulpennya kemana ya? Sebentar. Ya diingat di kepala aja. Lan yadhaba Zaidun ya ilal aneh rubah. Lan pelan-pelan ya. Lan yadhaba Yadhaba Zaidun Zaidun ila iya ila sukil qaryati. Sukil Koryati. Terjemahkan dulu. Zaid lan Mhm. apa ya Pak? Lan itu huruf nasab. Artinya apa? Tidak akan. Zaid tidak akan pergi ya. Ya. Tidak akan pergi ke pasar di kota ya. Ya. Kampung. Kampung. Pasar Ya. kampung. Ya. Lan Sekarang itu, i'rab dulu. Pelan-pelan. Lan itu apa? lan harofu Nasbin. Ya. nasbin. Kemudian yadhaba apa? Yadhaba fi'lun mudhari'un. Mhm. mm, Selesai dulu. Zaidun apa? Oh, Zaidunnya belum ya. Oh, Zaidun dulu. Zaidunnya apa? Fa'ilun Fa'ilnya. Kemudian ilanya apa? ila harfu jar. Kemudian sukinya jadi apa? Sukinya mudhof, majrur, isim majrur mudhof. Iya. Kemudian al-qaryati. Mudhofun ilaih. Catatan buat Anti dan yang lainnya. Mudhof itu bukan kedudukan. Ia hanya sebab adanya kedudukan yang lain. Jadi kalau dalam kasus ila sukil qaryati, kita nggak boleh mengatakan suki ini mudhof. Dia pasti menempati kedudukan yang lain. Dan dalam contoh ini, suki ini jadi majrur ya. Kalau majrurnya itu kedudukannya. Sekarang di i'rab secara detail. Lan yadhaba Zaidun ila suqil qaryati. Lan harfu nasbin. Yadhaba Fi'lun mudhari'un. Mansubun Bi'lan wa alamatul nasbihi fathatun. Santi lanjut. Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatul ra'fi dhammah. Santi lanjut. Ila harfu jarin. Santi lanjut. Suki majrurun mudhofu. Enggak, belum selesai. Majrurun bi'ila. Majrur. Kalau majrurun pasti bi. Majrurun bi apa? Majrurun bi'ila. Terus wa qaryati ya. Belum selesai. Kan
sampai wa alamatu ya kan belum selesai kan? Wa alamatu Alamatu kalau majrurun berarti kasroh ya. iya, tapi wa alamatu jarrihi Jar'i kasroh. bukan jar'i, jarrihi. Jarri wa alamatu jarrihi kasratun. Jari. Iya. Lanjut. Al-qaryati gimana ngarepnya? Suqi mudhafun. Suqi mudhafun. Al-qaryati. Ya. Al-qaryati. Suqi mudhafun. Suqi mudhafun al-qaryati. Suqi mudhafun al-qaryati. Al-qaryati mudhafun ilaih. Terus? Majrurun wa alamatul jarrihi kasratun. Ahsanti mumtazah. Baik, barakallahu fiik. Ya, jadi lan yadhaba Zaidun ya ila suqil qaryati lan harfu nasbin yadhaba fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi fathatun. Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun. Ila harfu jarrin suqi majrurun bi ila wa alamatu jarrihi kasratun. Suqi mudhafun al-qaryati mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun. Baik, barakallahu fiik. Kita lanjutkan ya materi kita yang terakhir insyaallah tentang format i'rab dari fiil dari kata yang mabni ya. Yang barusan itu siapa ya? Ini lupa. Susi. Nah, tesis ya. Total matiin dulu mic-nya. Iya, barusan. Kita lanjutkan materi kita. Satu materi lagi. Sekarang kita berpindah ke format ya atau rumus mengi'rab kata yang mabni. Jadi kalau tadi yang mu'rab, sekarang yang mabni. Sebetulnya kurang lebih sama dengan yang mu'rab, hanya saja kalau mu'rab ini, kalau mabni ini tidak ada rumus wa alamatu raf'ihi, wa alamatu nasbihi, wa alamatu jarhi, wa alamatu jazmihi. Kenapa? Karena pada dasarnya kata yang mabni itu tidak bisa marfu, tidak bisa mansub, tidak bisa majrur, tidak bisa majzum. Jadi nggak boleh kita katakan bahwa isim yang mabni ini dirofakkan, dinasobkan, dijazamkan, dijarkan. Tidak boleh. Ya, kita hanya boleh mengatakan bahwa itu mabni ala apa. Ya, jadi formatnya yang pertama disebutkan jenis katanya, fil madi, apakah ya fil amr, ya jenis kata yang mabni. Fil madi, fil amr, isim domir, isim isyarah, isim mausul, ya, dan yang lain-lain. Setelah kita jelaskan jenis katanya, kita sebutkan mubtadanya, kedudukannya. Misalkan apakah sebagai mubtada, apakah sebagai khobar, apakah sebagai fa'il, apakah sebagai maf'ul bih, ya, mudhof ilaih dan yang lainnya. Setelah disebutkan kedudukannya, rumusnya adalah ya disebutkan mabniun ala. Mabniun ala ya. Ya, mabniun ala pilihannya ada 4 ya, sesuai dengan i'rab ada 4 ya. Jadi mabniun ala dhammi, mabniun ala fathi, mabniun ala kasri, mabniun ala sukuni ya. Setelah sebutkan mabniun alanya, kita sebutkan fi mahallinya. Fi mahalli itu maksudnya mahalli itu artinya adalah kedudukannya. Fi mahalli rafin artinya dalam kedudukan rafa, fi mahalli nasbin dalam kedudukan nasab, ya fi mahalli jarin dalam kedudukan ya jar ya. Satu lagi fi mahalli jazmin ya. Jadi rumusnya yang pertama kita sebutkan jenis katanya ya. Misalkan fi'il madhi. Kemudian kedudukannya apa? Setelah itu disebutkan keadaan mabninya. Rumus keadaan mabni ini mabniun ala. Nah, mabniun ala ini ada mabniun ala dhammi, ala fathi, ala kasri, ala sukuni. Tinggal kita lihat baris ya atau harokat untuk huruf yang terakhir dari kata tersebut itu harokatnya apa. Kalau dia dhamma kita katakan mabniun ala dhammi, kalau dia fathah mabniun ala fathi, kalau dia kasrah mabniun ala kasri, kalau dia sukun mabniun ala sukun, dan tidak mungkin ya di luar dari keempat
harokat ini ya. Kalau nggak dhammi, fathi, kasri, sukuni. Kemudian setelah kita sebutkan mabniun alanya, kita jelaskan fi mahalinya, kedudukannya sebagai apa. Artinya kalau mubtada kita katakan fi mahali raf'in karena mubtada itu rafa. Kalau khabar mubtada kita katakan fi mahali raf'in juga. Kalau fa'il fi mahali raf'in juga. Tapi kalau maf'ul bih ya fi mahali nasbin karena maf'ul bih mansub. Kalau mudhaf ilaih fi mahali jarrin. Tapi kalau untuk catatan ya untuk mabni ini terkadang boleh setelah menyebutkan jenis katanya kita sebutkan kedudukannya sebagaimana yang sudah kita bahas, atau boleh juga kedudukannya itu disebutkannya terakhir setelah menyebutkan keadaannya. Ya, tapi sekarang kita langsung contoh aja ya. Kita langsung contoh i'rab untuk kata yang mabni. Contohnya misalkan doroba Zaidun at-tawilu man fil fasli. Zaid yang tinggi telah memukul man fil fasli, seseorang yang di kelas ya. Maka di situ doroba adalah fi'il madi. Pertama kita sebutkan kedudukannya ya. Kita tahu bahwa fi'il madi ini mabni. Doroba fi'lul madi atau doroba fi'lun madin mabniun alal fathi ya. Cukup kalau fi'il madi cukup seperti ini. Doroba fi'lun madin mabniun alal fathi. Kemudian Zaidun di sini sebagai fa'ilnya ya. Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun. At-tawilu di sini sebagai sifat bagi Zaid ya. Kita katakan at-tawilu na'tun li Zaidin marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun. Nah, man di sini ya mabni ya. Kita katakan man ini termasuk isim mausul ya. Ya, man ismun mausulun ya, setelah kita jelaskan kedudukannya ya, man ismun mausulun. Nah, ini ada dua versi. Kita boleh setelah mengatakan jenisnya man ismun mausulun, boleh langsung dikatakan mubtada maf'ulun bihi. Jadi man ismun mausulun maf'ulun bihi mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin. Atau boleh juga sebagaimana yang tertulis di PDF-nya. Man ismun mausulun mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi ya. Kenapa man di sini mabniun ala sukun? Karena kita lihat nun ya. Huruf terakhir dari kata man itu nun berharakat sukun. Maka ia mabni ala sukun ya. Man ismun mausulun mabni ala sukuni. Kemudian kenapa fi mahalli nasbin? Karena man di sini menduduki maf'ul bih, sedangkan maf'ul bih itu nasab. Jadi kita katakan man ismun mausulun mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Kemudian fi ya harfu jarrin al-fasli sudah jelas tadi dari ulang-ulang terus. Al-fasli majrurun bi fi wa alamatu jarri kasratun. Contoh yang kedua untuk yang mabni hadza abuka ya. Hadza abuka ini adalah ayahmu. Ya hadza ini termasuk isim isyarah dan isim isyarah ini ya mabni kecuali yang musanna. Jadi hadza abuka, hadza ismu isyaratin ya mubtadaun ya. Kan hadza sebagai mubtada, kita katakan hadza ismu isyaratin mubtadaun ya mabniun ala. Nah, mabniun ala kita lihat apa huruf terakhir dari kata hadza? Huruf terakhirnya yang ada harokatnya adalah za. Setelah za ada alif. Semua kata yang diakhiri oleh alif itu ya dianggap sukun karena alif sendiri itu ya dihukumi sukun. Makanya hadza ismu isyaratin mubtadaun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in. Kenapa fi mahalli raf'in? Karena hadza di sini sebagai mubtada dan kita tahu bahwa mubtada itu rafa. Maka kita katakan hadza ismu isyaratin mubtadaun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in. Kemudian abuka ya, abu sebagai khabar mubtada. Abu khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu. Kenapa tanda rafanya wawu? Karena abu termasuk isim ya yang 5. Abuka wa huka wa hamuka wa fuka wa dumalin. Ya, maka tanda rafanya adalah wawu. Kemudian ayahmu, kepemilikan ya.
ayahmu, bukumu, bukunya. Kalau kepemilikan sudah pasti mudhof ilaih, maka abu menjadi mudhofnya, kaf di sini domir ya sebagai mudhof ilaih. I'rabnya abu mudhofun wal kafu domirun muttasilun. Kenapa dikatakan muttasilun? Nempel, bersambung. Ya abuka, ya kafnya nempel dengan abu. Wal kafu domirun muttasilun mudhofun ilaih ya sebagai mudhof ilaih mabniun alal fathi fi mahalli jarrin. Kenapa mabni alal fathi? Karena kaf di situ harokatnya apa? Fathah ya. Karena harokatnya fathah, mabniun alal fathi fi mahalli jarrin. Kenapa fi mahalli jarrin? Ya karena mudhof ilaih itu majrur. Sehingga kita katakan fi mahalli jarrin. Baik, ini cara mengi'rab yang mabni. Sekarang Anda akan coba masing-masing dari ikhwan satu dan dari akhwat satu ya. Anda akan berikan contoh, kemudian antum mengi'rabnya. Dari ikhwan dulu. Di sini ada Hermawan ya. Hermawan Abu apa nih? Assalamualaikum Hermawan. Antum dengar suaranya Hermawan? Dengar Ustaz. Baik, antum Anda minta i'rab ya, Anda bikin kalimatnya. Huwa ya. Huwa mudarrisul. Enggak, gini aja. Huwa mudarrisuhu. Baik. Tapi lucu juga ya, dia gurunya. Gini aja. Huwa mudarrisuna. Ya, gitu aja. Huwa mudarrisuna. Dia adalah guru kami. Baik, silakan di i'rab. Ya, Hermawan. Huwa ya. Mudarrisuna. Mudarrisuna ya Ustaz ya. Ya, huwa mudarrisuna. Huwa mubtada'un. Sebut dulu dia jenisnya apa. Huwa itu apa kelompoknya? Isim apa? Huwa isim domir. Ya, huwa ismud domiri. Mubtada'un terus Domiri. Mubtada'un terus marfu'un. Ingat isim domir itu mabni. Oh, nama-nama. Jadi mabniun mabniun ala fathin. Kenapa antum bilang ala fathin? Emang apa ininya? Buktinya apa? Ya buktinya wawunya ya huruf terakhirnya harokatnya fathah ya. Baik, lanjutin. Mana ala fathin terus setelah mabniun apa selanjutnya? Fi mahalli ya. Hah? Mabni ala fathati fi mahalli apa? Mudarrisuna. Belum selesai. Huwa ismud domiri mubtada'un mabniun ala fathati fi mahalli apa? Fi mahalli nasbin, raf'in, jarin apa jazmin? Fi mahalli raf'i. Kenapa fi mahalli raf'in? Fi mahalli raf'in. Kenapa? Alasannya apa? Karena sebagai mubtada. Ya, Hasan. Jadi kalau mubtada itu rafa, maka fi mahalli raf'in. Sekarang mudarrisuna. Mudarrisuna. Mudarrisu khabar. Ya, khabar mubtada'i. Terus? Khabar mubtada'i marfu'un. Marfu'un terus? Wa alamatu raf'ihi. Ya. Apa? Apa tanda rafa'nya? Dhamatun. Hasanta. Lanjut na-nya. Na mudhaf ilai
Kalau kita mau nyebut mudhof ilaih, sebut dulu mudhofnya yang mana. Berarti gimana? Mudarrisu mudhofun, Mudarisu mudhofun, wana. wana mudhof ilaihi. Nah, itu kan isim domir ya. Domir ya dia. Wana domirun mutasilun atau ya. Wana domirun mutasilun atau wana domirul mutakalimi, terserah. Wana Domirun mutasilun. Terus Domir mutasilun. sebagai apa dia? Mudhof ilaih ya. Ilaih. Mudhofun ilaih, terus mu'rab mabni. Mabniun, terus Wa alamatuhu. Kalau mabni itu nggak ada alamat-alamat. Mabniun ala. Ya. Ala apa? Mabniun ala. Nah, itu apa? Sukun. Kenapa bukan fathah? Kan naknya fathah. Dan terakhir ada alif ya, Ustaz. Santai ya. Jadi karena di akhir alif berarti dia sukun. Terus lanjutannya apa? Fi mahalli. Fi mahalli apa? Fi mahalli nasbin. Emangnya mudhof ilaih nasab ya? Hilang semua ilmunya nih. Mudhof ilaih itu apa? Majrur kan? Fi mahalli. Fi mahalli majrur. Enggak, bukan majrur. Santai. Udah titik, udah selesai ya. Jadi huwa mudarisuna, i'rabnya huwa ya. Ismud dhamiri mubtadaun ya, mabni ala fathi fi mahalli raf'in. Mudarisu khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun. Mudarisu mudhofun, wana dhamirul mutakallim, karena kan dhamir mutakallim, atau wana dhamirul mutasilun ya. Mudhofun ilaihi mabniun ala sukuni fi mahalli jarrin. Ada pertanyaan, Herman? Nggak ada. Nanti aja. Masih ngatain dulu sebuah ilmu-ilmunya nih. Baik. Sekarang kita pindah ke akhwat ya. Ini ada Disti Alena nih. Jauh-jauh dari Taiwan nih. Kasihan kalau nggak ditanya. Assalamualaikum. Alena. Waalaikumsalam. Baik, Alena, coba i'rab. Apa ya? Nahnu ibadullahi. I'rab. Ibadullahi. Nahnu dulu. Nahnu ibadullahi. Nahnu ibadullahi. Ya. Nahnu ismu dhamir. Ismu dhamiri, kalau kita lagi baca nahwu jangan disukunin biar ketahuan salah atau benar. Nahnu ismu dhamiri. Ismu dhamiri mubtadaun. Mabniun ala sukun. Ala dhammah. Ala dhammi ya. Ala dhammi Ya. Ala dhammi fi mahalli raf'an. Ahsanti, lanjut. Ibadu. Jadi apa ibadu? Khobar mubtada. Ya. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah. Santi, lanjut. Kemudian Allah. Ibadu itu mudhaf kan? Ibadu mudhafun. Ya. Wallahi ya. Iya betul. Wallahi mudhafun ilaihi mabniun ala kasrati. Memangnya lafaz Allah itu mabni ya? Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Nah, berarti Ta'allahi kal. Ibadu mudhafun Allahi majrur. Allahi mudhaf ilaih majrurun
Majrurun fi alamati bukan fi jarrihi alamati. kasrotin. Wa alamatu. Wa alamatu raf'ihi wa alamatu jarrihi kasrotin. Kasratun. Kasrotun ya. Iya. Afwan. Catatannya untuk antum semuanya, ketika kita mi'rab kata yang ada lafzul jalalahnya sebagai bentuk adab kita, itu kita tambahkan kata lafzul jalalah. Jadi dalam kasus tadi ibadullah, ibadu mudhafun, Allahi lafzul jalalati mudhafun ilai majrurun wa alamatu jarihi kasratun. Ya, ini adab dalam mengi'rab. Baik, ada pertanyaan lainnya? Alhamdulillah belum Ustaz. Tayyib ya. Barakallahu fiik. Tayyib, ana rasa untuk pelajaran malam ini materinya cukup. Adapun sisanya ini kan ada panduan i'rab fi'il ya. Mungkin bisa dibaca-baca dulu. Insyaallah nanti akan dijadwalkan lagi sebelum hari Ahad satu pertemuan lagi yang bahas i'rab fi'il ya, karena memang fi'ilnya agak spesifik. Karena kalau semuanya dibahas malam ini bisa jam 11 baru selesai. Lebih baik sekarang kita tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, tafadhol tulis namanya di chatting, nanti Ane hidupkan mic-nya. Silakan. Tulis saja di chat. Mau nanya misalkan, mau nanya Cang, tulis. Nanti kalau nggak ada yang nanya. Nggak ada yang mau nanya nih ya. Kita latihan lagi deh. Insya Allah kita setengah jam lagi. Anda akan ambil 3 orang ya. Dari Iwan untuk latihan dan 3 orang dari Ahwat untuk latihan. Tayyib. Sekarang Anda mau nanya Fajar. Assalamualaikum Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tayyib Fajar. Anda kasih soal antum i'rab. Zahaba yang ringan-ringan aja contohnya. Zahaba Zaidun wa Muhammadun ila maktabatil jami'ati. Tafadhal. Zahaba Fi'lun madhi. Fi'lun madin, terus Mabniun. Ya. Alal fathi. Ala fathin ya, terus Zaidun. Fa'ilun li dahaba. Nggak perlu, kalau fa'il itu nggak perlu pakai li, langsung aja. Fa'ilun. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi domatun. Ya. Wa harfu atof. Nggak, kalau huruf kayak gitu di ejanya al-wawu harfu atofin gitu. Al-wawu harfu atofin. Atofin. Ya, terus Muhammadun matuf alaih. Nah, kalau matub baru sebut dia matubnya kemana? Ke Zaid kan? Berarti matufun ala Zaidin. Matufun ala Zaidin marfu'un wa alamatu raf'ihi domatun. Hasan, lanjut. Ila harfu jarin. Ya. Maktabati mudafun ilaih. Ila huruf jar. Berarti maktabati. Iya. Maktabati majrurun bi ila wa alamatu jarihi kasratun. Ya, santa. Terus apa tadi yang lupa jadinya? Ila jamiati apa? Ila
Maktabatil Jamiati. Maktabatil Jamiati. Al-Jamiati jadi apa? Jamiati maktabati mudhafun wal jamiati mudhafun ilaihi ilaih apa? Majrurun. Iya. Wa alamatu jarihi kasratun. Ya, santah. Mumtaz. Ada yang mau ditanya? Jelas Ustaz. Jelas, ya. Barakallahu fiik. Lanjut. Dari Ahmad. Musisi dari Lampung nih. Assalamualaikum musisi. Oh, kayaknya sinyalnya nggak bagus di sana. Terpindah. Ini ada Rini ya. Assalamualaikum Rini. Rini. Oh, nggak ada suaranya ya. Oh, Siti Maryam. Assalamualaikum, Siti Maryam. Assalamualaikum. Malah hilang ya. Iwan dulu aja deh kalau gitu. Baik. Ini ada Akhi Meidijas Yudianto. Assalamualaikum. Meidijas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya suaranya ya? Kedengaran, Ustaz? Ya. Baik, mana yang kasih soal ya? Ya. Soalnya lam adhab ya ilal masjidi. Kok contohnya jelek ya? Lam adhab ya ilal jamiati saja. Lam adhab ilal jamiati. Tafadhal. Oh, apa? Ini agak sulit, belum kita pelajari. Ini aja. Lam yadhab ya. Lam yadhab Abu Zaidin ya. Lam yadhab Abu Zaidin ya. Ilal mana ini nih? Ila qaryatihi. Lam yadhab Abu Zaidin ila qaryatihi. Tafadhal Jira. Lam harfu lam yadhab Abu Zaidin ila qaryatihi. Ya. Banyak amat. Ya, enggak apa-apa. Lam harfu jasmin. Ya, terus yadhab. Yadhab fi'lun mudhari'un majrurun. Kok majrurun? Majzumun kali ya? Majzumun bilam ya. Ya. Wa alamatu jasmihi sukunun. Lanjut. Lam yadhab. Terus Abu Zaidin jadi satu apa dua ya Ustaz? Apanya di situ dulu? Dipisah abunya dulu. Dipisah ya. Dipisah. Berarti Abu Zaidin kan orang satu ya Ustaz? Iya, tapi kalau kita ngerop dipisah. Abunya tuh yang DPL tuh abunya aja gitu. Oh, berarti seperti yang berarti aku fi'lun gitu dulu. Fa'ilun.
Halo? Ya, halo. Ustaz? Abu Failun. Abu Failun. Abu Failun. Terus eh, marfuun. marfuun Ya. wa alamatu raf'ihi al-waw gitu. Ahsanta. Lanjut. Zaidin. Terus Abu mudhofun gitu. Abu mudhafun ya. Terus habis itu wa Zaidin Mhm. atau wa Zaidin mudhofun ilaihi gitu ya. Ya, Hasan. Lanjutin. Mudhofun ilaihi Maj. majrurun ya. Ya. Terus Wa alamatu majru wa alamatu jarihi ya. wa alamatu kasrotin gitu kah? Kasrotun. Kasrotun. Ya. Terus ila qaryatihi. Ila huruf ya. Harfu bilangnya. Oh. Ujarrin. Ila harfu jarrin. Ya. Terus yatihi berarti anu ya. Qaryati dulu. Oh iya. Ila majrurun berarti. Iya, majrurun. Qaryat majrurun bi ila. Ya. Bi ila walamatu jarrihi kasrotun gitu. Ya, lanjut. Terus hi-nya? Sebentar, itu apa tadi? Qaryati, berarti qaryati mudhofun gitu kah? Iya, betul. Mudhofun, terus hi apa? Ya, hi. Kalau satu huruf, kalau ada huruf satu itu dieja. Itu kan hurufnya huruf H ya. Oh iya. Wal ha'u. Wal ha'u mudhofun ilaihi gitu. Wal ha'u domirun muttasilun mudhofun ilaihi. Terus Oh, wal ha'u domirun mutasilun mudhofun ilaihi mabniyun alal apa ya? Berarti berarti apa? Anu tah. Majrur tah. Ya enggak kan, kalau ala itu apakah dia doma, fathah, kasrah atau sukun? Itu apa harokatnya? Hi kasroh Ustaz. Iya, berarti mabniun alal kasri. Terus Walal kasri fi mahali jarin gitu. Ahsan. Tas. Benar. Benar. Ya. Ini benar Ustaz, jadinya nggak benar ini Ustaz. Ya, jadi ya ini ulangi ya. Lam yadhab Zaidun ya. Lam yazhab Abu Zaidin ila qaryatihi lam harfu nafyin wa jazmin. Kemudian yadhab fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukunu. Kemudian Abu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu. Abu mudhafun, Zaidin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarhi kasratun. Ila harfu jarrin, qaryati majrurun bi ila wa alamatu jarhi kasratun. Qaryati mudhafun wal ha'u dhamirun muttasilun mudhafun ilaihi mabniyun alal kasri fi mahalli jarrin. Ada pertanyaan? Oh iya. Sudah Ustaz, sementara. Sudah ya, cukup ya. Tayyib. Analisa untuk Ikhwan 2 orang cukup lah ya. Sekarang kita ke ibu-ibu nih, 2 orang. Siapa ya? Oh, Citra. Assalamualaikum. Oh, Citra. Assalamualaikum. Oh, Citra. Tayyib, nggak terdengar suaranya. Kita lanjut ke siapa nih yang belum nih?
Hilyah. Assalamualaikum Hilyah. Ini udah nanya belum ya Kantum? Kayaknya udah ya. Ganti. Belum, Ustaz. Belum. Oh belum ya. Baik. Pertanyaannya. Al-muslimuna ya. Shaimuna. Ya, gitu aja. Al-muslimuna shaimuna. Tafadhal. Tafadhali di i'rab. Al-muslimuna shaimuna. Oke ya. Masih enggak ada. Ganti deh, kita tukar. Sri Murniati. Assalamualaikum Sri. Waalaikumsalam Ustaz. Baik, anti i'rab ya. Al-muslimuna shaimuna. Tafadhali di i'rab. Afwan nih, baru on. Itu suaranya baru datang, Ustaz. Oh, jadi belum nyambung ya? Tadi nggak ada suaranya, cuma ada gambar itunya doang. Jadi belum ngerti banget gitu. Ya, tapi mana tanya yang mana aja ya. Syukran. Ya. Nur Hasnah anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Silakan. Ya, Nur Hasnah, al-muslimuna shaimuna i'rab. Al-muslimuna Al-muslimuna isim apa? Hah? Al-muslimuna. Sebagai apa di situ? Al-muslimuna sebagai apa? Shaimuna sebagai apa? Al-muslimuna subjek maf'ul bih. Mana fiilnya? Muslim. Ayo. Orang-orang Islam itu berpuasa. Al-muslimuna. Berarti jadi apa al-muslimuna? Kan tuh. Fa'il. Fiilnya mana, Bu? Fiilnya mana? Fiilnya orang-orang muslim berpuasa. Imun. Bentar dulu. Pertanyaannya ini jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Al-muslimuna jumlah ismiyah. Nah, kalau jumlah ismiyah emang ada fa'ilnya. Jumlah ismiyah itu disusun dari apa dan apa deh? Jumlah ismiyah disusun dari isim dan isim. Iya, isim yang pertama disebut apa? Subjek fa'il. Bukan, fa'il mah di jumlah fi'liyah. Isim, maksudku isim. Isim itu bukan kedudukan. Isim yang pertama disebut apa? Mubtada. Nah, mubtada. Terus yang kedua? Khabar. Nah, sekarang i'rab, Bu. Al-muslimuna. Al-muslimuna mubtada. Mubtadaun. Terus? Aduh, Ustaz hilang semua. Pelan-pelan. Setelah disebutkan kedudukannya, disebutkan keadaannya. Apakah ya marfu, mansub, majrur, majzum. Kalau mubtada apa? Al-muslimuna marfu. Iya, al-muslimuna mubtadaun marfuun. Terus? Marfuun. Terus? Wa alamatu. Al-muslim. Wa alamatu dom. Kurang. Wa alamatu bisa rafihi, nasbihi, jarihi, jasmihi. Nah, ini yang benar apa? Atu rafihi. Ya, alamatu rafihi apa? Tanda rafanya apa di situ? Domah. Mana domanya, Bu? Muslimu muna. Ya Allah, Ustaz, afwan. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Al-muslimannya itu bentuknya apa ya? Mufrad, tasnya atau jamak? Bentuk jamak, hum.
jamak mudzakkar salim ya? Ya. Ya, jamak mudzakkar salim kan ada dua ya, ada yang wawu, ada yang ya. Ini wawu apa ya? Waw. Nah, berarti walamatu rafihi Alamatu raf'ihi al-wawu. al-wawu. Ustaz, Gitu. afwan. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Sekarang so'imuna gimana? So'imuna khobar. Khobarul mubtada'i. Mubtada'i marfu'un. Ya Ustaz. Ya, lanjut. Marfu'un wa marfu'un i'rabnya ya Ustaz. Iya, lanjut. Walamatu Wa alamatu dhammah. walamatu rafihi. Wa alamatu raf'ihi dhammah Ustaz. Muslimun. Mana domanya? Imuna. Hah? Domanya mana domanya? Nah, fathah ya Ustaz. Fathah kalau dia yang murabnya dengan harokat. Masalahnya, so'imuna ini bukan yang murab dengan harokat, tapi dengan huruf. Karena so'imuna itu apa? Jamak mudzakkar salim. Sama kayak al-muslimuna. Ya. Jadi, walamatu rafihi. Walamatu raf'ihi. Apa? Tadi apa? Ustaz, afwan ya Allah. Iya, walamatu rafihi al-wawu ya. Oh iya, al-mawatu rafi'i al-wawu. Ya Ustaz, afwan. Nggak apa-apa. Namanya lagi baca. Al-muslimuna mubtada'un marfu'un wa alamatu rafi'i al-wawu. Shaimuna khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu rafi'i al-wawu. Ada pertanyaan, Bu? Ustaz, afwan, ini memang udah lama nggak dibuka lagi setelah terakhir kemarin. Namun teksnya yang ditampilkan di Fuze ini kelihatannya nggak bisa di scroll ya. Oh ya, memang ini kan cuma untuk cadangan aja, kan udah dikasih juga kan PDF-nya. Lihat langsung di komputer aja. Oh gitu ya. Ya gitu. Ustaz, ya. Allah, saya memalukan belajar namanya juga lagi belajar. Barakallahu fiik ya Bu ya. Amin. Makasih Ustaz, jazakallahu khairan. Kita lanjut. Satu lagi dari akhwat ya. Ini siapa nih? Fatimah Ummu. Siapa nih? Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jelas ya suaranya? Baik, soalnya Fatimah ini angkatan berapa ya? Soalnya banyak yang namanya Fatimah nih. 7 ya? Lupa Ustaz. Angkatan berapa? 2 atau 3, lupa, udah lama Ustaz. Oh, baik. Soalnya? Ya Ustaz. Lan. Ya. Lan. Lan yakula Zaidun. Ya, lan yakula Zaidun. Karena lagi mikir nih, dia nggak bakal makan apa ya kira-kira Zaid. Ruzan deh. Soalnya dia kalau makan nasi udah kencing manis, jadi nggak boleh. Lan yakula Zaidun Ruzan. Coba dia kalau. Khubzan, roti Ustaz. Ruzan, nasi. Ruzan, taib. Ya, sebentar Ustaz. Lan harfun nasbin. Tadi apa ya? Yakula fi'lul mudhari'un mansubun wa alamatun nasbihi alamatun nasbihi fathatu. Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun. Ya, nggak usah situ lebih. Lanjut. Ya, ar-raza maf'ulun bihi wa alamatu kurang. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun. Nah, santai ya. Jadi ini ulang. Lan yakula Zaidun Ruzan, lan harfun nasbin, yakula fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Kita kalau ada huruf harus sebut bi apa? Mansubun bilan
wa alamatun nasbihi fathatun. Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun. Ruzan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun. Baik, ada pertanyaan? Bu Fatimah. Ya, Ustaz, satu lagi Ustaz, boleh Ustaz? Oh, Nambah. tambahin aja ya. Hatta ya, hatta yatlu asyamsu. Hatta Yatlu asyamsu. yatlu asyamsu. Tak pakai tak karena kan syams itu muannas ya. Hatta tatlu asyamsu. Hatta tatlu asyamsu. Jadi si Zaid Asyam. nggak akan makan nasi sampai matahari terbit ya. Wah, dia malah salah nih. Hatta tagruba kalau gitu. Terbenam. Hatta tagruba syamsu. Hatta tagruba asyamsu. Nah, Anda ulang dari awal ya Ustaz ya. Lan harfu nasb yakula fi'lul mudhari mansubun bil wa alamatu nasbihi fathatun zaid fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu ruzan maf'ulun bih wa alamat mansubun wa alamatu nasbihi fathatun. Hatta mansubun Ustaz, ismun mansubun atau gitu Ustaz? Huruf harfu nasbin juga sama. Hatta harfu nasbi taghruba fi'lun mudhari'un mansubun bi hatta wa alamatun bihi fathatun. Syamsu itu sebagai apa dia ya Ustaz? Sampai matahari terbenam. Kan tadi kan Ibu udah nyebut fi'il ya. Kaidahnya kalau ada fi'il cari apanya? Ada apa? Ada hatta tadi harfu taghruba fi'lun mudhari'un mansubun bi hatta wa alamatu nasbihi fathatun asyamsu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu. Dah santai. Jadi hatta tagruba syamsu hatta harfu nasbin tagruba fi'lun mudhari'un mansubun bi hatta wa alamatu nasbihi fathatun. Asyamsu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun. Ada pertanyaan, Bu? Pertanyaan lagi nih Ustaz untuk masalah merubah fi'il menjadi itu apa lazim atau muta'addi. Boleh nggak Ustaz di luar ini Ustaz? Artinya ketika kita ingin merubah satu fi'il menjadi misalkan fi'il lazim menjadi muta'addi itu dirubah-rubah seini kita gimana Ustaz? Oh iya, jadi merubah lazim ke muta'addi nggak bisa sembarangan, Bu. Jadi samai. Artinya udah ada rumusnya. Misalkan contoh yang lazim kayak karoma. Kalau karoma itu kan lazim ya, mulia. Untuk merubah ke muta'addi kan itu ada banyak ya, bisa karoma, bisa akroma, bisa karoma, takaroma, bisa kroma. Tapi yang dipakai adalah yang akroma. Kayak gitu. Jadi nggak bisa sembarangan lazim itu ke muta'addi pasti yang wazana af'ala, nggak mesti. Nggak semua wazan af'ala itu merubah dari lazim ke muta'addi. Jadi memang sifatnya samai. Ada lagi, Bu? Satu lagi Ustaz, kalau untuk tolong penjelasan mengenai masalah i'lal itu Anda masih belum begitu paham Ustaz. I'lal. Iya, jadi i'lal itu kan ilat ya. Huruf-huruf ilat. Nah, ini sebenarnya bisa sengaja nggak dipelajari. Kenapa? Karena kalau kita udah paham fi'il yang sahih, fi'il yang mu'tal itu tinggal nerusin aja. Kenapa? Karena kalau fi'il mu'tal itu murni hafalan. Murni hafalan. Artinya kalau kita udah terbiasa menghafal yang sahih, mu'tal itu tinggal ngafalin aja. Artinya kalau cuma ngafalin aja, ngapain ini ajarin? Itu kan tinggal ngafalin aja. Tapi insya Allah nanti di program takhasus ya. Itu memang ilmu sorofnya karena 6 bulan,
itu kita bahas tuntas. Jadi nanti selain kita bahas sahih mu'tal, kita bahas juga yang rubai. Jadi rubai mujarrad sama rubai mazid kan Oh, di nah, buku Ustaz. bahkan belum ada ya. Nanti insya Allah di tahsus Iya, iya. sengaja yang lengkapi karena 6 bulan tuh cukup lama untuk bisa menyelesaikan Iya, iya. surahnya. Baik, cukup ya. Baik, Ustaz. Baik, Jazakallah Ustaz. khairan Jazakallah khair. katsiran. Wa iyyakum khairan. Tapi Anda rasa untuk pertemuan malam ini cukup untuk materi sisanya yang i'rab untuk fi'il, fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Insyaallah nanti kita akan adakan lagi pertemuannya. Dan nanti insyaallah akan umumkan harinya hari apa, tergantung nanti kesediaannya hari apa. Anda rasa untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairul jaza untuk antum dan antuna yang bersedia hadir untuk malam ini. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat dan ini mohon maaf kalau ada kekurangan dalam menyampaikan materi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.